Salam G-Sport. Kembali lagi bersama gua Asep dan Gua Andri. di program andalan kita. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas perkembangan atau lanjutan Liga 1. 1. Di mana kan sampai hari ini itu kan sudah sekitar hampir berapa bulan ya? Pokoknya hampir 1 tahun lah ya, hampir 1 tahun liga itu berhenti karena adanya COVID-19 Bor, ditambah adanya pilkada kayaknya ya. Jadi kelanjutan kompetisi Liga 1 itu masih belum bisa dilanjutkan. Belum ada kepastian sih, Bang. Belum, sebenarnya udah ada akan melanjutkan kompetisi itu pada bulan Februari 2021 mendatang. Tapi kan baru sekedar wacana. Iya, hal itu kan kembali lagi ke pihak aparatur kepolisian kayak gitu, Bor, yang mau nggak memberikan izin. Seperti itu. Itu tadi karena dampak pandemi ini berdampak kepada segala hal. Yang pertama mulai dari gaji pemain. Itu yang PSSI kan sudah mengeluarkan regulasi. Selama regulasi. Kalau misalkan klub hanya mewajibkan membayar sekitar 25% saja. Seperti itu. Nah, akibatnya para pemain asing yang memperkuat masing-masing klub itu pada hengkang. Karena itu tadi, karena ketidakjelasan gitu loh, karena liganya gitu kan ya. Karena di liga-liga di negara lain udah bergulir, Bang, meskipun tanpa penonton. Betul, karena ya di ASEAN itu Indonesia salah satu negara, hanya satu-satunya negara yang hingga saat ini masih belum melanjutkan liganya, Bor. Di samping Brunei Darussalam yang memilih untuk memberhentikan liganya. Kalau di Indonesia enggak, digantung jadinya, Bor. Karena ketidakjelasan ini beberapa pemain asing itu hengkang, Bor. Dari mulai Arema, Jonathan Baumann. salah satunya Jonathan Baumann. Oke, dia pergi kemana, Bor? Jonathan Baumann akhirnya dia mendapatkan klub Liga 2 Divisi 2 Argentina, Bang. Wilmes FC. Ya lumayan lah, karena dia udah ada kesibukan, Bor. Seperti itu. Dia tuh apa sih, Bor? Sebenarnya dia sosok penyerang, Bang, yang bakal diandalkan Arema untuk Liga nanti. Tapi kan terhenti, nggak ada kejelasan. Dia milih hengkang. Baumann berkarir di Indonesia pernah di Persib Bandung. Oh iya, sebelum di Arema, dia di Persib. Kedah. Kedah baru FC. Persib Bandung. Bersama Persib, Baumann mampu menyumbangkan 12 gol. Waktu itu di Persib itu dihukum lah kalau nggak salah tuh ya. Dihukum ya waktu pas itu pelatihnya si Abah, Mario Gomez. Ya, seperti itu, guys. Ya mungkin Arema itu menjadi salah satu klub yang gede lah ya, di Jawa Timur ini, mempunyai diisi juga pemain-pemain bintang seperti itu, Bor. Tapi mungkin dia berharap dari servisnya Baumann bisa buat Arema juara mungkin, Bang. Seperti itu. Tapi apalagi sama itu pelatihnya pun Mario Gomez. Tapi nyatanya Baumann memilih mengundurkan diri dari Arema. Karena belum ada kejelasan liga. Dia bukan sebagai seorang atlet gitu kan, butuh namanya aktivitas. Lah, untuk melatih fisiknya dia agar apalagi tidak bugar. Baumann nih kelebihannya punya skill yang bagus dan speed yang kuat, Bang, speed yang cepat. Kalau dia cuma latihan-latihan nggak ada kompetisi, mungkin performanya malah menurun, Bang. Nah, gua punya mantan top skor Bali United, yakni Silvano Convalius. Pada musim 2017-2018 Silvano Convalius itu berhasil mencatatkan namanya sebagai top skor sepanjang masa Liga 1 di Indonesia, Bor. Karena dia menorehkan sekitar 37 gol dan 11 assist, Bor. Namun sayang, meskipun dia menyumbangkan begitu banyak gol dan memecahkan rekor milik Ferry Sandira pada musim 1994-1995 sebanyak 34 gol, tapi si Silvano Convalius ini tidak berhasil membawa Bali United juara, Bor. Seperti itu. Nah, dia pun hengkang ke Thailand. Karena performanya yang oke, akhirnya si Convalius pergi ke Thailand menjajakan kemampuannya, tapi sayang gitu kan, kemampuannya menurun. Nah, mencoba peruntungannya lagi dari Thailand, dia pindah ke Lumpur FC di Malaysia. Kurang oke juga, akhirnya dia balik lagi 2019 ke Arema. Ya mungkin oke lah, dia mencetak sekitar 7 gol dah kalau waktu itu di musim 2019. Nah, akhirnya di musim yang sekarang 2020 dia hijrah ke Persipura. Namun sayang di Persipura belum mencetak gol, keburu datang pandemi, akhirnya dia balik, Bor. Seperti itu, tidak melanjutkan karirnya di Indonesia karena salah satunya juga syaratnya itu ada kita
Kita sudah habis seperti itu, Bor. Jadi dia balik lagi ke Belanda. Nih Bang, selanjutnya ada juga nih Bang dari pemain Bali United. Paulo Sergio. Tapi Paulo Sergio hengkang dari Bali bukan karena dia mau pindah klub, tapi menyelesaikan urusan masalah keluarganya di Portugal. Pemain gelandang asal Portugal yang berhasil membawa 2 tim Indonesia juara, Bang. 2017 bersama Bayangkara. Oh ya. Kelas selanjutnya bersama Bali United. Oke. Paulo Sergio tidak hanya pintar mengolah bola, mengatur serangan, bertahan, tapi dia juga sebagai gelandang yang tajam, Bang. Yoi. Bersama Bayangkara pada musim 2017, Paulo Sergio berhasil mencetak 10 gol dan 4 assist. Terus pada 2019 bersama Bali United, dia mencetak 2 gol dan 10 assist. Sayang banget ya itu. Sayang banget. Jadi maksudnya itu gini loh, Bor. Banyaknya pemain asingnya mungkin susah lagi gitu kan ya mencari pemain asing yang punya nama karena udah hengkang. Iya. Udah hengkang itu kan mereka tuh kan meskipun pergi dari Indonesia, tapi kan mereka tuh nggak tinggal gitu, Bor. Maksudnya itu bermain lagi untuk tim yang lain di negara tersebut gitu loh. Dan kalau misalkan Indonesia mau ngerekrut dia, itu kan nggak bisa karena si pemain udah terikat kontrak gitu loh, Bor. Disayangkan sih Bang, banyak pemain bisa dikata mega bintang lah Bang ya. Tapi hengkang karena keseluruhan Liga 1 bakal menurun Bang. Iya, dengan kehilangan nama-nama mereka Bang. Nah, gue juga punya nih salah satu pemain andalan Persebaya Surabaya, yaitu Makan Konate. Dia memilih pergi dari Bali dari Persebaya Surabaya karena ketidakjelasan kompetisi. Dia memilih untuk hengkang. Dia ditawarin bermain di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand dan Arab Saudi, Bor. Nah, si Makan Konate ini punya kenangan tersendiri di persepak bolaan Indonesia, di mana waktu pas tahun 2014 dia berhasil waktu itu dia masih berseragam Persib Bandung. Dia berhasil membawa tim asal Kota Bandung itu menjadi juara. Waktu itu liga ya masih Liga Super. Liga Super ya. Liga Super. Ya, Liga Super di Jakabaring Palembang kalau nggak satu ya, pokoknya di Palembang lah seperti itu. Makan Konate ini udah melanglang buana. Mulai dari Sriwijaya kayak gitu kan, Arema, Persib, dan terakhir di Persebaya kayak gitu kan. Jadi maksudnya tuh dia tuh udah tahu nih atmosfer Liga Indonesia tuh seperti apa gitu kan ya, pemain-pemainnya seperti apa, dukungan supporternya seperti apa. Namun sayang gitu loh, Bor. Nah, akhirnya mungkin dia tuh akan bermain di salah satu tadi itu negara itu antara Thailand, Malaysia sama Arab Saudi kayak gitu, guys. Nah, itu mungkin beberapa nama-nama pemain Liga 1 yang memilih hengkang karena ketidakjelasan kompetisi di Indonesia. Sebenarnya juga masih banyak Bang nama-nama. Masih banyak. Nama lainnya yang sudah hengkang, tapi kita mungkin mengambil beberapa nama besar nama besar seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan yakni waktu pas Iwan Bule, ya dia mengomentari maksudnya itu banyaknya pemain yang hengkang itu, dia mengomentarinya seperti ini. Masalah kontrak pemain, hubungannya antara di dalam klub gitu, di klub tersebut itu sudah ditentukan, alhamdulillah, tapi sampai sekarang tidak ada masalah seperti itu. Jadi maksudnya itu meskipun banyak banyak pemain asing yang hengkang, tapi sebagai ketua PSSI harus slow aja, santai. Bukan masalah, mungkin tidak ada kata sepakat Bang. Ya seperti itu ya, mungkin karena itu tadi keputusannya ada di klubnya masing-masing. Ya, diselesaikan secara baik-baik. Ya, gitu. Yang jadi persorotan itu bagaimana nih, Bor, sikap ketua PSSI itu mungkin mengajukan sudah, tapi kan kembali lagi ke pihak kepolisian seperti itu memberikan izin atau tidaknya, Bor. Seperti padahal Pak Iwan juga kan kita ketahui dia melakukan songgaan anggota kepolisian juga. Ya mudah-mudahan aja kedepannya bisa lebih jelas lagi, memperjelas lagi kapan kelanjutan Liga 1 dilanjutkan kayak gitu, sebelum para pemain asing kayak gitu kan itu hengkang semuanya. Karena nasib persepak bola nasional sekarang berada di tangan kepolisian, Bang. Yes, betul. Iya. Keputusannya iya atau enggak, lanjut atau enggak ada di kepolisian. Dan mungkin segitu aja informasi yang kita sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu informasi yang menarik untuk kalian semua. Gua Asep, gua Andri. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Salam G-Sport.